masyarakat sudah bisa melakukan cek kesehatan gratis. Tapi kita perlu bertanya juga nih, seperti apa efektivitasnya dan apa dampaknya juga nanti bagi masyarakat. Kita sudah bergabung bersama dengan Profesor Chandra Aditama, mantan Dirjen Kemenkes dan WHO. Selamat pagi, Prof. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi, terima kasih sudah diundang. Baik, Prof. Chandra, ini terkait dengan cek kesehatan gratis. Sebagai mantan Dirjen Kemenkes, bagaimana pandangan Anda melihat program ini? Ya, sebenarnya kalau karena disebut-sebut mantan dirjen ya, sejak tahun berapa? 2017, 2015 sudah pernah kita anjurkan memang untuk melakukan cek kesehatan sebagai bagian dari pola hidup. Nah, di pendekatan namanya cerdik, C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Jadi kalau tentu saja akan bagus sekali kalau ada cek kesehatan secara berkala. Dan itu patut disambut baik. Hanya saja ada beberapa catatan tentu saja. Memang tadi saya tidak sempat dengar beritanya, tapi tentu akan bagus kalau dijelaskan apa-apa saja yang akan dicek begitu, apakah ada pemeriksaan darah, urin dan sebagainya sebagaimana check-up biasa. Dan kemudian yang juga jauh lebih penting adalah apakah setelah selesai semua pemeriksaan nanti siang atau besok ada petugas puskesmas yang menjelaskan kepada orangnya, oh Bapak Ibu hasilnya begini 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 dan tindak lanjutnya harusnya seperti ini seperti ini seperti ini. Jadi itu yang baik kalau kita dilakukan sehingga ini betul-betul paket yang lengkap yang bisa bermanfaat untuk seluruh warga negara kita. Baik, nah Prof. Chandra, kalau tadi dari live report rekan kami yang ada di lapangan tuh disampaikan nih dari jubir kepresidenan juga bahwasannya memang setelah cek kesehatan gratis, ini apabila ditemukan kendala begitu nanti dijelaskan, tapi hilirnya nantinya juga akan dilakukan pengobatan tapi tetap menggunakan dengan BPJS begitu, Prof. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi nanti kita cari tahu lagi ya, Prof. Terkait dengan hal ini, tapi program ini menurut Anda efektif nggak sih untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat? Sebelum sampai ke situ, sebenarnya hilirnya ada tiga harusnya. Nomor Hmm. satu, kalau orangnya bagus-bagus saja, maka harusnya bukan berobat, tapi anjuran bagaimana melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya bagus-bagus saja, tapi kegemukan begitu, obesitas, harus ada anjuran bagaimana diet, bagaimana olahraga begitu. Itu salah satu contoh. Yang kedua, barangkali ada sesuatu kelainan awal yang ditemukan pada screening ini, maka yang perlu dilakukan berikutnya adalah pemeriksaan lanjutan. Belum tentu berobat. Jadi mesti ada kemudahan bagaimana dia bisa melanjutkan pemeriksaan lanjutan, bagaimana caranya, antrinya bagaimana, dibayar apa nggak bayar, seperti yang tadi disampaikan. Yang ketiga, kalau ditemukan penyakit, memang tentu saja harus diobati. Jadi ada tiga itu hilirnya. Nah, kemudian menurut saya sih, sudah benar kalau habis pemeriksaan dilakukan penjelasan, tapi mestinya penjelasan itu dikontrol lagi. Maksudnya begini, misalnya tadi ambil contoh, oh Bapak Ibu ternyata body mass index-nya terlalu besar, jadi harus lakukan ini. Bulan depan kontrol, atau misalnya ketemu, oh merokok gitu ya 20 batang sehari. Oh merokok nggak baik buat kesehatan, tolong dihentikan atau dikurangi. Bulan depan kontrol. Jadi sudah di bulan depan kontrol, kita bisa evaluasi lebih baik lagi. Kalau itu dilakukan, maka hasil pemeriksaan plus kemudian pengendalian sudah itu akan bermanfaat seperti pertanyaan Anda tadi untuk kesehatan masyarakat Hmm. karena orang per orang jadi diperiksa, diberikan anjuran, anjurannya ditaati dan anjurannya di follow up. Itu akan besar dampaknya bagi kesehatan masyarakat. Tergantung berapa luas cakupan pemeriksaan hari ini. Saya belum tahu terus terang saja. Baik, menarik ya, Prof. Berarti tingkat efektivitasnya itu dilihat juga dari yang seperti tadi Prof. Chandra sampaikan ya, tidak hanya dicek saja hari ini, tapi next-nya juga ada follow up, ada dicek lagi seperti apa gitu kan, tidak hanya orang yang memiliki penyakit saja, tapi mungkin ya dari tubuhnya apa yang harus dikurangi, apa yang harus dilakukan gitu ya. Menarik ya, Prof. Jadi mungkin kita juga belum tahu banyak nih soal ini, seperti apa nih cakupan cek kesehatan gratisnya ini. Tapi kalau memang dilakukan seperti yang Prof. sampaikan, baru akan efektif begitu ya, Prof. ya? Ya, dilakukan itu hasilnya makin lengkap paketnya akan makin baik hasilnya. Mm-mm. Tapi kalau paket itu kan ada dua. Pertama paket yang diperiksa hari ini apa? Saya tidak tahu. Misalnya periksa darah apa saja yang diperiksa, periksa urin apa saja yang Mm-mm. diperiksa. Mm-mm. Itu poin pertama, kelengkapan itu. Tapi poin kedua juga follow up-nya. Karena tidak mungkin masalah kesehatan selesai dengan satu kali pemeriksaan kan harus di follow up lebih lanjut. Betul, Dan ini betul. sebenarnya gunanya bukan buat pemerintah loh ya. Mesti diingat ini gunanya buat kesehatan kita sendiri. Kita mesti jaga Mhm. kesehatan kita. Kita bersyukur ada program ini, tapi mari kita manfaatkan dan tolong juga pemerintah paketnya relatif lebih baik sehingga kemudian tindak lanjutnya bisa dikendalikan. Oke, menarik. Jadi dari masyarakat juga ada imbauannya dari Prof. Chandra bahwasanya dengan program ini manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya untuk kita mengecek, tapi habis itu kita juga sadar, akan kesehatan diri kita sendiri gitu. Tapi Prof. Chandra, sebagai, Anda yang memiliki pengalaman juga di Kemenkes gitu, apa sih Prof kemudian tantangan terbesarnya Anda melihat ya dengan program, kesehatan berskala nasional seperti ini? Yang pertama tentu saja kalau dikerjakan di puskesmas, Mhm. sekarang
saya tahu Jakarta lah ya, Jakarta puskesmas itu kan hari biasa, apalagi hari Senin kayak gini, penuh orang berobat gitu. Jadi penumpang puskesmas sudah penuh, petugasnya juga sudah cukup repot menangani eh, petugas orang yang berobat. Kalau ketambahan lagi orang seperti orang yang dicek, tentu kan ada dampak begitu ya. Nah, ini mesti aturan manajemen yang jelas supaya petugas kita siap, jangan sampai petugasnya kemudian mendapatkan tugas yang berlebihan juga, tidak bagus buat dia, tidak bagus buat mutu pelayanannya. Kalau ruangannya terlalu berdesakan juga tidak bagus buat pasien, bukan hanya karena tidak nyaman, bukan tidak mungkin orang yang datang sehat masuk ke ruangan yang penuh pasien bisa-bisa ketularan sakit, kan lebih repot lagi. Jadi itu soal petugas sama gedung. Yang kedua soal alat. Artinya saya sekali lagi saya nggak tahu persis apa saja pemeriksaan darah yang dilakukan atau urin yang dilakukan. Nah ini kan butuh effort tambahan. Tapi itu saya dengar anggarannya kan sekian triliun. Jadi mudah-mudahan itu bisa 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 ter. Nah tapi yang ketiga balik lagi cerita yang tadi. Artinya nggak boleh selesai hari ini. Tantangannya adalah bagaimana ini terus dijaga tindak lanjutnya. Karena kalau sekali shot saja hasilnya tentu tidak optimal gitu. Betul, kita lihat jangka panjangnya ya Prof, karena kalau hari ini, ya banyak seremonial, semua juga tertuju pada hal ini, jangan sampai mungkin hari ini saja nih yang, cek kesehatannya baik kita katakan, tapi nanti lama-lama kendor, ini juga harus diperhatikan gitu. Tapi kalau kita ngomongin jangka panjang gitu ya, Prof Chandra, indikator utama sebetulnya yang harus diperhatikan untuk menilai keberhasilan program ini nantinya tuh apa sih Prof? Dilihat dari mana? Sebenarnya cek kesehatan itu minimal ada tiga manfaatnya Mhm, secara umum saja. Nomor satu, orang bisa tahu status kesehatannya dan apa-apa yang perlu dia lakukan yang tadi sudah kita bahas begitu ya. Itu. iya. Tapi yang kedua, kalau jangan-jangan bukan jangan-jangan harapannya sih tidak ketemu sesuatu yang emergency yang tadinya tidak terdeteksi gara-gara di tes kesehatannya ketemu sesuatu yang emergency sehingga perlu tindakan segera gitu. Yang ketiga, memang ini dimanfaatkan momentum ini untuk membuat perilaku hidup sehat yang lebih baik. Jadi kalau situasi derajat kesehatan, kalau tanya indikator, bagaimana derajat kesehatan sekarang kita bisa tahu. Kemudian yang kedua, bagaimana menangani ke depan kita bisa tahu. Dan yang ketiga, bagaimana supaya perilaku hidup sehat bisa lebih baik di masa yang akan datang. Oke, tapi kalau dari program kesehatan ini sendiri, Prof Chandra ngelihatnya apakah memang program ini cukup, untuk menekan angka penyakit, tidak menular atau yang menular yang semakin meningkat ini di masyarakat Indonesia? Dan tentu untuk menekan masalah tidak bisa hanya dengan satu program saja, tapi ya, kita Ya. perlu apresiasi program yang ada sekarang ini asal dilakukan secara lengkap. Saya setuju saja dengan program ini, bagus, tapi perlu dilakukan secara lebih lengkap. Berbagai kegiatan akan punya dampak ke masa yang akan datang. Tidak mungkin hanya satu kegiatan saja tentunya. Oke, Prof, kemudian ngomongin soal program ini dengan pengalaman Prof sebelumnya di Kemenkes gitu ya Prof, dari pengalaman Anda ada nggak sih Prof, program serupa ini, seperti ini yang pernah dijalankan di Indonesia? Dan jika iya, apa Prof kemudian, pelajaran yang bisa diambil untuk program yang saat ini? Yang jelas misalnya kan saya kira kemarin juga sudah disampaikan pemeriksaan ibu Mhm. hamil itu dari dulu sudah dilakukan. Pemeriksaan ibu hamil secara berkala dari dulu sudah dilakukan. Pemeriksaan anak dari dulu juga sudah dilakukan. Posyandu, penimbangan dari dulu juga sudah dilakukan. Posbidu untuk lansia dari dulu juga sudah dilakukan. Jadi memang ini yang baru adalah dicanangkan orang datang di hari ulang tahunnya atau sebulan sudah hari ulang tahunnya ke puskesmas. Tetapi bahwa selama ini pemeriksaan kesehatan berkala untuk berbagai hal sudah dilakukan kan begitu kan? Baik tadi contoh saya ibu hamil, anak di posyandu, lansia di posbindu, pemeriksaan itu sudah berjalan selama ini. Yang sekarang jadi seperti ada di layar kan memang saat ini dilakukan secara besar-besaran di puskesmas. Nah ini yang saya kira perlu tantangan untuk manage-nya dengan lebih baik. Saya nggak tahu yang ada di layarnya orang yang datang untuk berobat saja atau berobat plus check up. Nah itu kan kita mesti manage lebih baik. Chandra, oke. Ini ada yang menarik juga nih, Prof. Kan baru-baru ini banyak sekali berita terkait dengan efisiensi anggaran, begitu ya, yang dilakukan oleh pemerintah dengan banyak melakukan penghematan-penghematan. Nah, adanya lagi program cek kesehatan gratis. Kalau dari pandangan Prof sendiri, ini gimana, Prof? Dari sisi anggaran, kan pemerintah punya target 280 juta begitu ya masyarakat untuk melakukan cek kesehatan ini. Apakah karena nanti akan adanya efisiensi anggaran justru akan dikurangi jumlah, dari yang masyarakat yang boleh melakukan cek ini atau justru dari paket-paket cek kesehatannya atau seperti apa sih, Prof? Satu, pada waktu tadi masih ada suara dari Menteri Kesehatan di Surabaya itu,
Hmm. Orang yang diajak bicara dengan menteri itu rupanya diabetes ya. Tadi kan didengar, Bapak tahu diabetes dari mana kan begitu menteri bertanya. Nah, sehubungan dengan paket, di dalam paket cek kesehatan gratis disebut salah satu di antaranya diabetes. Sayangnya tidak dijelaskan apa yang akan dicek untuk diabetes itu. Kita tahu bisa dicek dengan tusukan jari gitu, bisa Hmm. juga dicek gula darah sewaktu, bisa juga dicek gula darah 2 jam postprandial, 2 jam sesudah makan, bisa bisa juga dicek glukosa di urin, bisa juga dicek HbA1c namanya. Jadi ada banyak indikator untuk menentukan diabetes. Ini saya ambil contoh karena kebetulan Menteri barusan bicara soal diabetes. Nah, akan bagus kalau kepada kita dijelaskan sebenarnya cek kesehatan Hmm. gratis ini apa saja yang diperiksa. Ini berhubungan juga dengan pertanyaan Anda nanti kalau mau ada perubahan barangkali kalau tadinya untuk diabetes diperiksa 5 indikator, barangkali kemudian dikurangi 2 atau dikurangi 3, saya tidak tahu karena saya tidak dapat informasi walaupun mungkin ada apa saja indikator yang diperiksa untuk masing-masing penyakit seperti yang disebutkan itu. Itu satu. Jadi usulan saya itu diberikan informasi yang luas kepada masyarakat supaya kalau diabetes seperti Bapak tadi tahu persis nggak apa yang diperiksa oleh cek kesehatan gratis ini. Kemudian soal efisiensi anggaran. Sebenarnya untuk kesehatan ini ada dua ya. Mungkin yang lain juga. Satu efisiensi anggaran. Yang kedua kebijakan Presiden Trump. Bukan Presiden kita, Presiden Trump yang kemudian menghentikan bantuan luar negeri. Sementara paling tidak 90 hari. Kita tahu ada banyak program kesehatan kita, tuberkulosis, AIDS, dan sebagainya, yang dapat bantuan dari luar negeri. Sehingga dengan efisiensi anggaran plus penghentian bantuan kesehatan, bantuan donasi katakanlah dari Amerika Serikat yang juga menghentikan bantuan ke WHO, maka ini tentu akan punya dampak terhadap anggaran kesehatan. Dan saya usulnya sih dilakukanlah semacam kayak financial engineering begitu, rekayasa finansial di kesehatan supaya ujung-ujungnya dengan apapun yang di anggaran yang ditekan kita harus pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan. Itu poin kedua. Poin ketiga, kalau nanti karena efisiensi anggaran harus dipilih, maka sebenarnya yang lebih banyak dipilih memang harusnya kegiatan promotif preventif. Karena dengan promotif preventif yang baik, kita bisa cegah supaya orang tidak jatuh sakit atau sakitnya lebih awal. Misalnya saja, cek kesehatan gratis ini kan bagian dari promotif preventif sebenarnya. Atau paling tidak ini bagian dari usaha awal dari kesehatan. Sehingga kalau dicek lebih awal, insya Allah sakitnya bisa ditemukan kalau memang dia sakit, atau kalau dia belum sakit, perilaku hidup bersihnya bisa dilakukan, perilaku hidup sehatnya bisa dilakukan, jangan sakit. Karena kalau sakit, kosnya jadi lebih besar. Jadi kalau saya mengusulkan dengan efisiensi anggaran, justru kegiatan-kegiatan promotif preventif ini perlu ditingkatkan seperti cek kesehatan, dan kalau bisa cakupannya diperluas justru. Maksud contoh Hmm. yang tadi diabetes, apa saja yang diperiksa. Saya ini kan, kalau saya baca lihat sepintas, untuk lansia kayak saya diperiksa kolesterol katanya. Nah, kolesterol itu kan ada banyak, ada total kolesterol, ada HDL, ada LDL, ada trigliserid. Nah, yang mana yang diperiksa? Saya belum dapat informasi. Mungkin nanti siang sesudah makin banyak kita tahu informasi. Nah, ini paket seperti ini yang baik dijelaskan kepada masyarakat supaya kita tahu apa yang akan diperiksa. Oke, Prof, dari poin-poin ini tadi menarik sekali semua yang Prof sampaikan gitu ya dari, poin-poin cek kesehatannya, semua yang harus diperhatikan, ngomongin soal anggaran juga. Nah, tadi kan kita ngomong juga kita masih banyak belum tahunya nih Prof ya terkait dengan apa aja yang dicek gitu, seperti apa follow up-nya nanti. Apakah menurut Prof sendiri sampai saat ini pemerintah masih kurang nih memberikan sosialisasinya kepada masyarakat terkait program cek kesehatan gratis ini? Details-nya. Wah, kalau soal kurang nggak kurang, yang jelas makin banyak informasi yang makin bagus lah gitu. Makin banyak informasi makin bagus supaya kita warga masyarakat tahu sebenarnya apa yang diperiksa. Saya kira misalnya saja tadi banyak pertanyaan kan ini di hari ulang tahun. Kalau hari ulang tahun itu nggak bisa bagaimana? Itu sudah ada penjelasannya. Ini bisa sampai Mhm. sebulan sesudah hari ulang tahun. Itu saya kira hal yang Ya. bagus. Kalau ulang tahun jatuh pas Sabtu Minggu bisa Senin Selasa. Jadi itu salah satu bentuk penjelasan yang sudah lebih baik. Nah, tapi kalau soal jenis pemeriksaan menurut saya masih perlu dijelaskan kepada kita apa saja yang diperiksa, dan yang penting yang tadi soal tindak lanjutnya itu hal yang sangat penting menurut saya. Oke, aspek cek kesehatan dan tindak lanjutnya yang masih harus kita nantikan nanti informasinya yang lebih lengkap gitu ya, Prof. Terakhir mungkin untuk Prof Chandra, ini gimana sih Prof kemudian program ini gitu ya, sebaiknya beradaptasi nih dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan, kesehatan agar mungkin masyarakat lebih mudah dan lain-lain gitu? Ya, jadi begini, soal digitalisasi semua orang kan kita sekarang Pak, sebagian besar orang lah pakai ini Mhm. kan, kehidupan banyak Mhm. bergantung dari ini. Saya kira sudah benar bahwa sekarang katanya ini berhubungan juga dengan aplikasi Satu Sehat yang ada di Kementerian di mobile masing-masing kita. Itu oke-oke saja. Jadi silakan saja digunakan berbagai teknis. Nah, sehubungan dengan digitalisasi juga saya tahu misalnya saya baca di media di Jakarta ini di
Katakanlah untuk tahap pertama dijatahkan satu hari 30 orang gitu ya. Mm-mm. Kan kita bisa tahu sebenarnya semua orang sudah punya NIK sekarang. Jadi kita tahu di satu puskesmas berapa orang yang tinggal, berapa orang yang ulang tahun pada hari ini. Teknologi itu dengan mudah bisa menghitung sebenarnya berapa orang yang akan datang untuk check up apakah 30 itu cukup, bagaimana mengaturnya. Jadi teknologi seperti itu yang kita bisa lakukan. Begitu juga untuk tindak lanjut nanti ada hal-hal yang bisa ditangani secara secara pendekatan digital, bahkan nggak, bukan tidak mungkin artificial intelligence nantinya. Baik, terima kasih Prof. Chandra untuk insight-nya ke kita hari ini ya. Banyak sekali manfaatnya. Saya juga jadi banyak tahu nih. Memang banyak mau cari tahu lagi juga soal cek kesehatan gratis ini. Terima kasih Prof. sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu ya Prof.